semua, apa kabar? Selamat datang di channel Bita Pargazen pada mata kuliah Berpikir Komputasi. Selamat mendengarkan, selamat mencoba, dan semoga bermanfaat. Nah, ini latihan santuy aja ya. Coba kalian kerjakan. Yang paling cepat dapat ini nilai plus. Oke, silakan kerjakan. Terdapat 12 tempat untuk parkir mobil di area parkir. Setiap tempat diberi nomor. Gambar di bawah ini menunjukkan kondisi area parkir pada hari Senin dan pada hari Selasa. Mobil yang parkir pada hari Senin maupun Selasa pasti akan parkir di tempat yang tergambar. Ini hari Senin, ini hari Selasa. Tantangan, berapa banyak tempat parkir yang tidak pernah terisi mobil pada hari Senin maupun Selasa? Ayo, siapa cepat, dia akan mendapat nilai plus. Ya, nah ini kita sebelum memulai berpikir komputasi ya, kita berpikir logika dulu. Ini soal SMP. Ada 4, Pak. Ada 3, Pak. Tiga, Pak. Sebut namanya. Yang pertama tadi, yang jawab 4 ya, Pak? Saya, Pak, Satya Prakas. Oke. Siapa namanya? Satya Prakas ya. Jawabnya berapa Satya, Pak? Satya 4, Pak. Oke. Oke ya. Ada yang jawab 3? Saya jawab 3, Pak. 3, Pak. Baik, terima kasih. Ya, 1 orang ya, karena yang paling cepat 1. Ya, yang benar adalah jawabannya 4. Ya. Ya, karena lihat dari sini ya. Kalau ini kan sudah digunakan ya. 13 belum, 14 di yang biru ini. Gitu. Oh, yang ini aja deh. Ini, nah nih kan enak nih. Nih. Biru ya sudah ya, kuningnya sudah, merahnya sudah. 19, 21 digunakan yang itu ya. 21 sudah. Gitu. Oke. Ini adalah soal yang sangat sederhana sekali ya. Tadi udah Satya tadi sudah bisa menjawabnya, yaitu jawabannya adalah 4. Cukup cepat juga menjawabnya. Jadi kayak gitu ya, kalau dianalogikan berpikir komputasi kalau dalam sebuah permainan. Oke, lalu apa itu berpikir komputasi? Ya, kita mulai ya. Oke, nah ini adalah pendefinisiannya. Berpikir komputasi atau yang biasa disebut computational thinking ya. Sering kita sebut dengan berpikir komputasi, yaitu proses ya, di mana dalam proses itu menggunakan cara untuk memecahkan masalah ya, yang mencakup dari beberapa jumlah karakteristik ya dan disposisi. Nah, pada computational thinking ini ya sangat penting untuk mengembangkan aplikasi komputer khususnya itu. Namun juga ya bisa digunakan untuk mendukung dalam pemecahan masalah ya dalam semua disiplin ilmu, baik dalam sosial, humaniora, dalam matematika maupun dalam ilmu sains. Itu ya. Nah, tahapan dari computational thinking yaitu ya biasanya digunakan untuk dalam bahasa pemrograman ya. Coba sebutin bahasa pemrograman apa aja? 2. C++. Java, Pak. Oke. JavaScript. Bahasa C. Oke. Ya, cukup. Ya, ada banyak ya. Oke, benar. Jadi gini, bahasa pemrograman itu ada banyak. Bapak contohkan saja ada bahasa C, C++, Java, Python ya. Kayak gitu, PHP. Nah, karena kalian ini jurusan ilmu komputer, bidangnya teknik informatika, diharapkan kalian tuh bisa
menguasai beberapa bahasa pemrograman. Bukan hanya satu bahasa pemrograman aja, ya diharapkan bisa lebih dari 2 bahasa pemrograman. Karena nanti kalian sampai kalian lulus, sampai kalian nanti bekerja, ya kalian akan dihidupkan oleh bahasa pemrograman itu di pekerjaan. Karena memang jika memang kalian bisa menguasai bahasa pemrograman, ya itu adalah menjadi value kalian di diri kalian, itu ya. Dan jika kalian bisa menguasai pemrograman, ya itu tentu kalian tidak akan sulit untuk mendapatkan sebuah pekerjaan. Oke ya, nah gitu adalah tentang bahasa pemrograman. Kalau untuk lebih teknisnya, nanti ke algoritma pemrograman ya kan ada mata kuliahnya. Atau nanti di pertemuan atau di semester-semester kalian semester 3, semester 5, atau semester 2, mudah-mudahan bisa bertemu dengan Bapak, nanti kita belajar mengenai bahasa pemrograman. Selanjutnya dari bahasa pemrograman itu kalian harus menguasai tiga sub ya, 3 sub ya. Oke, nah diantaranya adalah matematika diskrit, kemampuan logika, dan kemampuan analisis. Ya. Oke, nah kita lanjut lagi. Nah di dalam computational thinking ini ya, ada bahasa pemrograman ya. Dan kita harus menguasai 3 ini ya, harus paham. Matematika, terutama matematika itu memang jadi momok ya dalam perkuliahan atau dalam perhitungan. Tapi kita minimal kita harus tahu dalam teorinya lah, teori matematikanya. Teori himpunan, nah kita harus tahu tuh teori kombinatorial gitu ya. Terus teori bilangan, permutasi, fungsi gitu ya. Yang menjadi mata kuliah utama itu sebenarnya ya, pemikiran utama dalam bidang ilmu komputer atau dalam bidang informatika. Ya. Jadi matematika diskrit itu seperti itu ya, kalian harus paham tuh teori-teori bilangan, permutasi, fungsi. Selanjutnya kemampuan logika ya, logika berpikirnya. Kalau berpikir logikanya kurang, pemikirannya kurang, ya nanti kalian susah. Jika ada permasalahan ya di seputar pemrograman, seputar jaringan gitu, ada trouble, kalian susah, kalian hanya mengandalkan apa? Dari internet. Ada masalah, searching di Google. Ada masalah, cari di Stack Overflow. Nah, itu nggak boleh kalau kayak gitu ya. Jadi kalian karena orang komputer, kalian harus memiliki kemampuan logika di atas rata-rata. Jadi kemampuan berpikirnya itu harus lebih baik ya. Harus memiliki pemikiran secara luas ya, secara tepat, secara lurus, dan secara teratur. Gitu, ya. Selanjutnya kemampuan analisis ya. Kalian harus memiliki analisis yang baik. Ya. Jadi kemampuan analisis itu salah satunya dipengaruhi dari kemampuan algoritmanya. Dalam mengumpulkan apa? Mengumpulkan informasi ya. Dalam menyusun laporan ya, memecahkan masalah ya. Dalam merangkum, kemampuan analisisnya harus baik. Merangkum apa? Ada banyak. Merangkum statistik ya. Selanjutnya itu kemampuan analisis dalam mengambil sebuah keputusan, dalam mengidentifikasi sebuah tren-tren terkini ya, dalam melaksanakan proyek. Tentunya dari semua itu ya harus dilakukan secara efektif, secara efisien ya, agar mendapatkan hasil yang baik. Itu ya. Selanjutnya lagi kemampuan algoritma ya. Kemampuan algoritmanya, nah kan ini sudah sedikit disinggung ya di tugas ya. Sudah kalian kerjakan juga sudah baik ya. Kemampuan langkah-langkah dalam menentukan sebuah putusan ya. Itu adalah tahapan dari algoritma.
Nah, dari tahapan ini, dari kalian semua mengetahui bahasa pemrograman, matematika diskrit, kemampuan logika, kemampuan analisis, algoritma. Nah, kalian nanti akan ditempa gitu dari apa? Permasalahan, problem, solving knowledge dan skillnya. Nah, jika mendapatkan problem solving knowledge ya, nah, kalian harus memahami dulu algoritmanya, kemampuan berpikirnya, kemampuan logikanya. Contoh, ya, kalian mungkin udah pernah ya namanya buat website ya, WordPress katakanlah, Blogspot gitu ya. Contohnya simpel aja. Nah, dari buat website itu tentu ada bug-nya gitu, ada trouble-nya, ada permasalahannya di mana website itu tidak tampil gitu ya. Di alamat URL-nya. Nah, dari situ itu kan termasuk dalam kategori problem solving ya, permasalahan. Nah, kalau kalian menguasai algoritmanya, menguasai kemampuan logika, kemampuan analisisnya, tentu kalian bisa memahami permasalahan yang ada di sebuah website itu. Tuh ya. Jadi gitu. Ini sebelum kalian ke sebuah program ya. Sebelum kalian menjadi seorang IT profesional ya. Sebelum kalian menjadi seorang full stack developer, programmer, IT security, harus paham dulu ya fondasinya computational thinking ini. Dari mana kalian mempelajari ini? Ya, jadi studi kasus gitu ya, try and error gitu. Kalian harus paham dulu, paham kemampuan logikanya, sering belajar intinya gitu. Kalian harus sering-sering melatih ya. Dari mana melatih itu ya? Kalian mengikuti berbagai pelatihan, banyak pelatihan-pelatihan yang gratis. Dari mana aja tuh? Dari decoding.com itu gratis juga banyak. Terus dari Kementerian Ketenagakerjaan itu juga ada. Atau dari Digital Talent Scholarship, mungkin kalian sudah pernah mengikuti itu. Atau ya dari banyak lah, dari studi kasus ya di YouTube, kalian bisa latihan di situ. Intinya itu adalah banyak-banyak latihan. Gitu ya. Nah, selanjutnya ini adalah computational thinking menurut J. Kansi, L. Sander, J. M. Wing ya. Dalam penelitiannya menjelaskan computational thinking is the thought process involved in the solution, so that the solutions are represented in a form that can be effectively carried out by an information processing agent. Ada yang tahu artinya apa? Mati apa ya? Ini mati nggak sih Bapak? Enggak ya, oke ya. Oke, jadi artinya yaitu berpikir komputasi yaitu proses ya. Berpikir, proses berpikir ya. Atau proses yang melibatkan bagaimana caranya untuk memformulasikan sebuah memformulasikan persoalan dan bagaimana cara untuk mengatasi solusinya ya, sehingga solusi itu bisa direpresentasikan secara efektif ya, secara pemrosesan sebuah informasi. Gitu ya, mudahnya seperti itu. Malu-malu ya menjawabnya ya. Nah, ini lebih mudahnya. Lebih mudahnya berpikir menggunakan logika. Melakukan sesuatu selangkah demi selangkah secara sistematis ya. Dapat menentukan keputusan jika menghadapi dua kemungkinan yang berbeda. Salah satu cara untuk memahami dan mengimplementasikan kemampuan berpikir komputasi yaitu dengan belajar bahasa pemrograman tadi. Ya, banyak kan tadi udah dijelasin, bahasa pemrograman ada banyak. Secara logika sama. Kalian mau belajar apa tuh? Belajar PHP, belajar Java, belajar C++, Python, C, logikanya sama. Dan mungkin jenis panggilannya aja yang berbeda. Gitu ya. Nah, di dalam computational thinking ini ya, ada 4 aspek
Apa aja tuh 4 aspeknya? Ya, 4 aspeknya apa aja? Ada yang tahu? Ada pertama abstraksi, terus Mm-mm. kedua pattern recognition, terus ketiganya apa lagi ya? Yang ketiga ada decomposition, terus terakhir algoritma. Oke, benar. Jadi dalam berpikir komputasi ya, itu ada 4 tahapan, 4 aspek ya. Pertama, decomposition atau dekomposisi. Yang kedua, pengenalan pola atau pattern recognition. Yang ketiga yaitu abstraction, gitu ya. Yang keempat, algoritma atau algoritma, gitu ya. Nah, seperti ini. Oke ya. Nah, ini dia 4 teknik ya, teknik atau 4 aspek yang digunakan dalam berpikir komputasi. Oke, nah ini dia. Nah, dalam dekomposisi ya, yaitu mengurai ya, mengurai informasi atau data ya yang besar ya menjadi bagian kecil ya, sehingga bagian kecil tersebut dapat dipahami, dapat dipecahkan, dikembangkan dan dievaluasi. Gitu. Nah, jadi ada masalah nih yang besar, jadi kalian tuh harus paham ya, harus paham di bagian-bagian kecilnya. Gitu. Suatu masalah ya dipecah menjadi beberapa sub masalah yang lebih kecil. Oke ya, jika ada masalah ya dipecah-pecah menjadi sebuah bagian-bagian ya. Contohnya itu pada sebuah kalkulator ya. Nah, sudah paham tuh, 1 user input, 2 menghitung kalkulasi ya, terus menampilkan kembali. Nah, agar bisa membuat program itu lebih efektif. Ya, jika pada sebuah mobil gitu ya, nah, mobil gitu kan. Jadi kalian tuh harus paham di mobil itu bagian-bagian terkecilnya apa aja gitu ya. Ada apa aja tuh? Ada stang ya, ada setir, terus ada remnya, ada mesin, ada bannya gitu. Jadi harus paham struktur-struktur terkecilnya itu. Jangan sampai ketika ada sebuah sistem yang besar gitu, kalian nggak tahu sistem-sistem yang terkecilnya itu apa. Ketika ada masalah ya nggak tahu mengatasinya karena apa? Karena kalian nggak tahu sistem-sistem bagian-bagiannya dari permasalahan yang besar itu seperti apa. Itu ya. Contohnya lagi. Nah, ini adalah contoh pada dekomposisi ya. Contoh ini dalam perhitungan matematika. Nah, dari matematika itu ya, kalian harus paham bagian terkecilnya total 256. 256 itu dari mana tuh? Kalian harus pahami yang struktur yang terkecilnya. 2 kali 100 itu berapa? 200 ya. Ditambah lagi 5 kali 10, 50. Tambah lagi 6 kali 1, 6. Nah, itu adalah struktur terkecilnya. Jadi dikatakan adalah 256. Itu ya. Selanjutnya dalam sistem perpustakaan ya. Sistem perpustakaan. Jadi sistem perpustakaan online gitu ya. Sistem perpustakaan online. Ya, mungkin pernah tahu namanya Perpusnas ya, Perpustakaan Nasional. Mungkin pernah pinjam buku juga ada mahasiswa. Nah, di dalam Perpusnas itu ya tentu ada yang pertama apa? Buku. Sama buku. Yang kedua di Perpusnas itu ya ada anggotanya, membernya. Membernya, contoh nih Bapak kasih member Perpusnas itu. Muka Bapak kelihatan nggak, Nak? Ada Pak, ada. Ada ya. Ada Pak. Perpusnas. Masih ada. Ada ya. Oke, nah di perpustakaan ini ada anggotanya nih. Di sini ya, di anggota nih. Terus ada anggotanya.
Terus ada juga peminjamnya gitu. Ini Bapak suka pinjam nih di Perpusnas. Tuh, nah, selanjutnya ada peminjamnya juga. Jadi ada anggota tentunya ada peminjamnya. Nah, itu adalah pada sistem perpustakaan. Ya, selanjutnya pada motor. Nah, pada motor kan kalian harus tahu tuh. Oh, di motor itu ada apa aja. Jangan sampai kalian bisa mengendarai motor tapi nggak tahu nama-namanya. Oh, itu stang, mesin, rem, roda, itu nggak tahu namanya. Itu ya. Kalian harus paham. Paham pengenalan dari pola yang terbesar sampai dengan yang terkecil. Itu pun manusia ya. Manusia, kalau nggak ada kepalanya ya bukan manusia. Gitu kan. Kalau nggak ada tangannya, gitu kan nggak lengkap. Gitu. Kalau nggak ada kepala, nggak ada tangan, nggak ada kaki, nggak ada telinga kan. Jadinya setan. Jadinya. Ya, gitu. Jadi harus paham bagian-bagian terkecilnya. Kepala, oh fungsinya buat apa? Buat mengisi bagian-bagian tubuh ya, buat melihat, buat berpikir, gitu ya, di dalam kepala itu. Ya, tangan ya, buat makan, buat menulis. Karena harus paham bagian-bagian terkecilnya. Gitu ya. Nah itu adalah contoh dari dekomposisi, decomposition. Ya, mungkin kalian udah pernah menulis juga ya kemarin di tugasnya. Gitu. Sudah pernah menulis. Dan dari sini sudah paham belum mengenai apa itu dekomposisi? Sudah, Pak. Ya, ini tadi ya. Oke, nah ini adalah contoh dalam kehidupan sehari-hari. Ini sengaja Bapak kasih contoh dalam kehidupan sehari-hari aja, biarin mencernanya kan lebih enak, lebih paham. Nah, selanjutnya pengenalan pola ya. Pengenalan pola atau pattern recognition. Ya. Itu keterampilan ya dalam kemampuan ya untuk melihat adanya kesamaan yang akan memungkinkan kita untuk mengenali, memahami, dan dalam melakukan sebuah prediksi. Contohnya, kalian bawa kendaraan motor ya. Secara tidak langsung kalian sudah tahu kan urutan lampu lalu lintas. Warna merah itu untuk berhenti, warna kuning udah untuk hati-hati, dan warna hijau untuk berjalan terus. Kalian harus memahami pola itu. Itu adalah contoh pola ya dalam sederhana ya dalam kehidupan sehari-hari. Itu adalah nah ketika contohnya begini, kalau kalian tidak paham mengenai pattern recognition, pengenalan pola, kalian bawa motor. Pertama dikasih tahu nih, oh warna merah itu untuk berhenti, kuning untuk berjalan hati-hati, warna hijau untuk berjalan terus. Kedua, kalian bawa motor lagi tapi kalian nggak tahu fungsi lampu merah itu buat apa ya, kalian berjalan terus. Ya resikonya apa? Resikonya kalian bisa ditabrak oleh orang lain. Yang ketiga gitu juga. Yang keempat gitu. Atau contoh lain, ketika kalian ingin berangkat ke sekolah. Kalian berangkat ke sekolah ya. Ke SMA-nya lah katakan ya. Ke SMA-nya. Kalian mungkin ya tutup mata aja bisa ya, hafal ya. Berjalan ke SMA gitu ya. Tutup mata aja sudah hafal. Nah tapi kalau kalian tidak mengenalin pengenalan pola, recognition, ke sekolah lupa. Kedua harinya lupa, ketiga lupa, sering lupa, terus ingat, terus lupa lagi, ingat lupa lagi, lupa. Nah itu kalian nggak cocok gitu ya untuk belajar komputer. Kalian harus struggle ya, harus kerja keras gitu, untuk memahami pattern recognition itu. Kalau dalam bahasa komputer apa itu pengenalan polanya gitu ya. Ya contoh ya kita memiliki memori ya, di orang lain juga. Contohnya itu kalau dalam bahasa pemrograman kalian harus paham step by step-nya. Contoh kalian harus paham itu variabel itu apa, gitu. Penggunaan variabel gitu. Itu harus sudah melotok di otak kalian. If statement atau apa? Kondisi gitu ya. Dalam perulangan, dalam subrutin, array, kelas. Nah, pengenalan pola itu harus dipahami ya. Nah, boleh dicatat nih, kelas, array, subrutin, pengulangan, if statement atau kondisi,
variabel. Nah, itu nanti kalian pasti dicekok lah dengan tipe-tipe data seperti itu. Gitu ya. Oke, ya gitu ya. Nah, untuk penjelasannya nanti tahapannya kita mempelajari itu. Oke, nah, contohnya lagi, mungkin ada yang semalam nonton bola nggak semalam? Indonesia lawan North apa sih ya? Lupa. North Makedonia. Makedonia ya, 0-0 ya. Nonton nggak bola semalam? Kayak gitu, contohnya pada bola ya. North Makedonia ya, pokoknya peringkat 66 dunia deh ya. Apa nonton tuh semalam tuh, sambil belajar sambil nonton. Nah, contohnya gitu, contohnya pada bola ya, kalian kan udah tahu tuh fungsi bola itu buat apa. Otomatis buat menendang. Ada bola nih di depan kalian. Otomatis kan secara nggak langsung tuh, ada bola di depan kalian gatal. Pasti untuk kalian apa kan? Kalian tendang kan? Nggak mungkin ada bola itu tiba-tiba di bawah kalian sundul. Gitu. Ya kan nggak mungkin. Nah itu contohnya ya, pengenalan pola atau pattern recognition. Sudah paham? Sudah paham jauh ini? Sudah, Pak. Paham ya? Paham, Pak. Oke, paham ya. Tuh, jadi harus paham tuh pada berpikir komputasional. Oke, nah selanjutnya ini ada lagi ya, kita kasih pola ya, atau dan abstraksi gitu. Nah, yaitu kemampuan ya untuk memilih informasi yang kompleks ya menjadi lebih sederhana ya untuk membuat informasi yang lebih bersifat general ya sehingga memudahkan kita untuk menjelaskan suatu ide gitu. Jadi kalau ada masalah ya, jadi kalian tuh harus dapat berpikir masalah itu dapat diselesaikan secara kompleks gitu, secara mudah gitu ya. Kalau ada masalah gitu ya, ada analisis gitu ya. Nah, terus ada kalian orang komputer, sementara kalian menjelaskannya ya kepada orang yang tidak mengerti komputer kadang-kadang itu menjelimet gitu ya, susah, ruwet gitu. Nah, kalian harus dapat menjelaskan itu ya, menjelaskan generasi pola itu agar orang itu lebih memahami gitu. Kemampuan dalam memilah informasi ya menjadi lebih lebih kompleks ya dan lebih sederhana gitu ya kalau dalam perhitungan matematika gitu ya. Ada nih contohnya dalam grafik pie chart gitu ya, di Word atau di Excel kan ada tuh word chartnya itu. Jadi kalau pakai grafik pie chart lebih enak melihatnya. Oh jumlah pria lebih banyak nih dibanding jumlah wanita. Ketika diklik kan lebih enak tuh. Oh jumlah wanita 300, jumlah pria 200. Kalau ada grafiknya, ada pie chartnya itu lebih enak melihatnya. Kayak contoh itu pada COVID-19 gitu ya, di situs COVID-nya covid19.go.id kan itu ada pie chartnya tuh, jumlah yang substaknya berapa gitu, yang meninggalnya berapa kan lebih enak dilihatnya. Nah kalian bisa berpikir seperti itu. Kalau perhitungannya matematika nggak enak anaknya. Aja lagi ya pada lokasi suatu posisi ya di bumi gitu. Dapat ditentukan dari koordinat longitude latitude. Jadi kalau pada bumi itu ya, kalau pada bumi itu kalian ke bumi gitu, bumi itu nggak bisa membaca. Oh ini Institut Teknologi Telkom gitu, di bumi itu. Oh ini katakanlah SMK Telkom. Oh ini Purwokerto. Oh ini Jawa Tengah. Oh ini Medan. Nah, bumi itu nggak bisa membaca itu. Yang membuatnya itu adalah manusia. Jadi bumi itu kita itu melihat suatu bumi ya, posisi bumi ya, itu dari apa? Dari titik koordinat latitude-nya. Ada yang tahu latitude longitude itu apa? Ada yang paham nggak sih? Paham nggak? Kayak bujur timur dan bujur barat gitu, Pak. Ya bisa. Ya, lebih kepada titik koordinat ya. Nah, jadi Bapak contohkan aja ya. Masih ada yang bingung untuk apa longitude itu gimana sih Pak, posisinya kayak mana gitu kan.
kalau di bumi itu kayak mana gitu caranya melihat longitude latitude. Apa udah tahu cara melihat longitude latitude? Latitude itu ketinggian bukan sih Pak? Gitu ya. Jadi gini ya. Jadi latitude longitude ya itu adalah sebuah titik ya, titik koordinat di mana kita dapat melakukan tempat posisi di mana kita berada. Lebih enaknya seperti itu. Contohkan ya. Contohkan pada Google aja ya, pada Google Earth ya. Contohnya gini kita di bumi nih kita ya. Nah ini di bumi nih. Di Google Earth aja deh yang enak ya. Kelihatan nggak ada? Nggak ya? Kelihatan, Mbak? Google Maps-nya kelihatan. Iya, kelihatan. Oke, nah ini ya. Nah jadi di bumi ini ya, bumi ini dia nggak melihat deh, nggak melihat Google Earth ini. Oh ini Tasik, oh ini apa nih Cipularang, Purwokerto, nggak kayak gitu ya. Karena jadi kita melihatnya itu apa titik koordinat. Katakanlah nih contoh Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Nah, jadi di sini nih, oh di sini nih titiknya. Untuk lebih enaknya gimana ya? Kita gini, lihatnya gini nih. Titik, ada apa di sini? Oh di sini nih. Oh sini nih. Oh sini titik Telkom. Titik Telkom Purwokerto ternyata di sini. Nah ini kita dari. Jadi ini longitude, ini longitude-nya. Ya, pokoknya kita dari sini nih. Karena yang membuat itu adalah manusia yang membuat. Nah, itu kan kalau kita udah ada longitude-nya kita udah secara otomatis bumi itu membaca gitu. Pada Google Earth ini membaca gitu. Nah, pokoknya ini ya jauh nih ya, tuh ya. Kita masukin titik koordinatnya. Tuh, secara otomatis dia membaca. Nah, terus Pak ini fungsinya gimana sih Pak kalau dalam sebuah program gitu lah. Kalau dalam buat program memang ada hubungannya sih Pak dengan bumi ini gitu ya, dengan latitude longitude. Nah, nanti bisa kalian pelajari kalau maunya kalian membuat suatu web ya. Membuat suatu web, ini contohnya ya web yang pernah Bapak buat. Nah, ini Bapak menggunakan latitude longitude juga. Nah, ini untuk lebih mudahnya. Profil lembaga deh. Ini ketika kalian umpamanya menjadi seorang full stack developer, front end developer gitu ya. Di Nah di sini nih. Tuh, di sini kan ngebaca nih ya. Ngebaca dari ini, ngebaca titik latitude longitude-nya ini. Tuh, ini ketika kalian membuat web ya, ketika kalian membuat web, nah kalian harus paham. Ini kan Bapak ini yang buat nih. Tuh. Itu ya. Nah, ini ketika kalian membuat sebuah website atau web desktop atau ya aplikasi lainnya lah yang berbasis desktop, berbasis website atau berbasis software. Itu ya. Oke ya. Sejauh ini udah paham? Sudah, Pak. Sudah paham ya? Jadi kalau lebih mudahnya seperti itu kalau dalam kemampuan untuk generasi pola. Gitu. Nah ini adalah contoh lain yang dalam peta perjalanan. Nah ini kan kalau dalam peta kan Oke, nah ini ya. Nah kalau melihat yang aktual kan ribet tuh. Ribet ya, acak-acakan jalannya. Nah, banyak jalan-jalan yang mungkin yang nggak terlalu penting. Nah kalau dalam buat peta perjalanan kan enak tuh. Jalannya seperti itu, lebih mudah gitu.
untuk memetakannya. Sama lah, umpamanya kalau kalian jalan-jalan ya, jalan-jalan kan sekarang udah nggak perlu lagi tuh nanya orang alamatnya di mana, nanya lagi setiap tengkolan, nanya lagi ke orang alamatnya di mana. Nah, kan ngabisin waktu ya. Sekarang udah ada apa? Udah ada Google? Google Map. Iya, udah ada Google. Jadi kita udah nggak terlalu lagi lah nanya gitu ya. Jadi semua sekarang sudah ada Google Maps ya, seperti itu. Itu adalah contoh lebih sederhananya lah dari pengenalan pola. Ya, oke. Selanjutnya rancangan algoritma. Udah 1 jam ya. Rancangan algoritma yaitu ya ini kemampuan dalam mengembangkan ya strategi ya langkah demi langkah ya untuk memecahkan suatu masalah. Rancangan algoritma juga ya biasanya dibuat berdasarkan di komposisi tadi gitu ya. Jadi harus paham dulu ya, kayak seperti motor tadi ya, motor stangnya gitu. Terus mesinnya gitu. Dibuat berdasarkan di komposisi masalah dan identifikasi pola ya yang untuk membantu dalam pemecahan masalah. Langkah-langkah dalam pemecahan masalah. Mulai dari A sampai dengan Z. Mungkin ketika kalian ingin membuat software ya, mulai dari mengenali bahasa pemrogramannya dulu sampai software itu dapat digunakan oleh pengguna, oleh user. Nah, contohnya ini dalam urutan memasak kentang, urutan memasak sepatu, untuk memakai sepatu. Itu ya implementasi program komputer ya. Dalam bahasa C, bahasa Pascal, ya, banyak lah kalau dalam bahasa komputer. Nah, untuk memasak kentang gitu, ada yang tahu gimana nih? Ini algoritmanya dalam memasak kentang. Ya, kalian ntar lo ya, kita istirahat dulu aja ya. Nah, 5 menit, 10 menit ya, sambil kalian pikirkan dulu algoritma untuk memasak kentang seperti apa. Gitu ya. Oke, kita istirahat dulu aja lah ya. 5 menit ya. Iya, Pak. Ini dulu aja. Gerak-gerakin tangan atau kepala dulu aja. Ya.
Oke ya. Ada yang bisa jawab? Yang bisa jawab. Saya Pak, Nah, namanya siapa? Juliandro ya. Leandro Pak. Ya, silakan. Pertama, ini urutan memasak kentang. Yang pertama itu ambil kentang, kedua cuci kentangnya, ketiga iris-iris kentang menggunakan pisau, keempat siapkan penggorengan dari minyaknya, kelima masukkan kentang ke dalam penggorengan, keenam jika sudah masak matikan kompor, ketujuh kentang siap disajikan. Baik, sudah cukup bagus ya, sudah sangat bagus jawabannya. Jika dinilai 85 lah ya. Jadi udah sangat baik, sudah sangat bagus. Nah, jadi gini, Bapak tambahin sedikit. Tadi itu kan urutan sudah bagus. Jadi sebelumnya itu ya, jadi urutan kentang itu. Jadi kita awal itu pertama kita cari kentangnya dulu. Kalau ada kentang ya, langsung kita kupas. Tapi kalau tidak ada kentang, kita cari dulu. Jika iya, kentang ya, urutan mencari kentang. Urutan memasak kentang. Jika kentang ada, iya, kentang dipotong atau dikupas. Jika tidak, kita harus membeli kentang dulu. Jadi ada opsi ya dan tidak. Terus, ketika kentang itu sudah dipotong-potong, sudah bersih, ada 3 opsi. Ya. Kentang itu kan nggak harus kita masak aja. Ya. Kentang itu ada yang kita dijadikan sop, kita rebus, ya. Gitu. Atau kita kita membuat sup, gitu. Kita rebus, kita goreng. Gitu. Nah, jadi begitupun dalam berpikir algoritma. Ya, algoritma itu kita berpikirnya, logikanya. Jangan hanya satu pemikiran aja. Umumnya kayak kentang itu kan identik dengan kita goreng ya, French fries gitu ya. Jadi ternyata kentang itu ada banyak fungsinya juga. Bisa dibuat sop atau bisa digoreng atau direbus. Gitu. Oke. Nah, ini dia. Adanya. Setelah kupas, kemudian apakah kita mau? Nah, ini aja deh. Ini udah. Nah, gini ya. Kentang ya. Kupas kentang. Jika tidak, ya kita beli kentangnya. Nah, selanjutnya, kalau kentang itu udah dikupas ya. Kita pilih opsi lagi. Kalau mau digoreng, ya kita dimasak dulu, di minyaknya harus kita panaskan dulu. Kalau kita rebus, ya harus kita rebus dulu airnya. Begitupun jika ingin disup. Nah, sama ya, sepertinya kalau dalam berpikir algoritma. Jadi algoritma itu harus banyak pilihan-pilihan opsi yang terhubung dalam satu substansi. Ya, oke. Paham ya sejauh ini ya? Iya, Pak. Paham ya? Oke. Kita cek video. Oh, ini nih video. Ini adalah. Ini. Nah, ini contohnya. Nah, ini kan kalau dalam ini apa sih helikopter ya, helikopteran lah pokoknya. Nah, kalian harus pahami dulu bagiannya. Ini ada baling-balingnya, ya.
Ini ada apanya nih? Badannya, gitu ya. Itu pun ini ada bagian apa nih? Cerobongnya gitu ya. Ini mungkin misil lah kalau bahasa ini, bahasa ilmu pertahanannya Bapak. Gitu. Nah ini harus paham nih. Ininya 3 tahap ini jadi harus tahu. Nah, jadi kalau di pattern recognition ini, nah udah tahu nih arah oh mobil ini arahnya kemana, ke jalan raya gitu kan. Gitu. Oh pesawat di mana? Oh ke udara. Gitu ya. Nah, begitu pun abstraction. Abstraction harus tahu nih secara detailnya. Nah, ini algoritmanya. Gitu ya, itu adalah contoh dalam berpikir komputasi pada kehidupan sehari-hari ya. Tadi dianimasikan, kalau ada animasinya itu lebih terbayang nih oleh kalian. Begitupun tadi ada generasi komputer ya. Generasi komputer dari komputer yang memang dari yang besar sekali ya, sampai dengan menjadi sebuah tablet, bahkan komputer yang memang cukup kecil gitu ya, dan memiliki fungsi yang sangat baik, mulai dari prosesornya, mulai dari RAM-nya, itu mulai dari VGA-nya gitu. Oke, itu adalah generasi ya. Generasi mengapa kita dibutuhkan dalam berpikir komputer itu, dalam berpikir komputasi itu. Karena kita harus melihat generasi-generasi saat ini sudah memasuki generasi revolusi, bukan 4.0 lagi, bukan 4.0 lagi. Jadi udah masuk generasi 5.0 gitu ya. Jadi hampir semua sistem ya itu sudah menggunakan komputer gitu. Sudah menggunakan komputer. Contohnya ya, di Indonesia masih masuk revolusi 4.0. Dulu mungkin ketika kalian masih kecil ya, lewat jalan tol ya, masih ada tukang tolnya ya itu tugas tolnya ya. Ada tugas tolnya yang ngetepin e-money-nya gitu.
belum pakai money ya dulu ya, masih uang ya, masih pakai uang, terus kan dikasih kembaliannya, gitu. Terus seperti itu, masih manual. Sekarang di mana coba? Tol mana yang masih ada petugas yang kita masih uang tunai? Bapak rasa udah nggak ada lagi seperti itu, ya, karena sekarang sudah terkomputerisasi, tuh ya, sudah banyak lah. Contohnya sekarang ini kan kita belajar, ya. Belajar sudah apa? E-learning. Kalau tidak ada COVID, nggak mungkin, mungkin lebih lambat ya. Seorang developer itu mengembangkan sebuah sistem-sistem yang memudahkan manusia dalam melakukan aktivitasnya. Kayak sekarang nih, kita udah ada walaupun kita ada musibah COVID ya di dunia, jadi kan tidak mengurangi semangat belajar kita, karena kita udah ada apa? Udah ada Google Meet ini, udah ada fasilitas daring, terus udah ada software-software lainnya lagi, gitu ya. Mungkin kalau nggak ada pandemi kayak gini, mungkin nggak mungkin kita belajar seperti ini, ya. Kayaknya kita kecil kemungkinan kita akan belajar seperti ini, gitu. Karena ada COVID, jadi kita harus mengupgrade kemampuan kita dalam bidang komputasi tentunya. Tuh, ya. Dengan cara apa? Ya, dengan cara berlatih, dengan cara konsisten, komitmen, belajar, try and error. Tuh. Oke ya. Nah, ini dia manfaat dari berpikir komputasi tadi. Nah, manfaat dari berpikir komputasi yaitu kita bisa percaya diri ya dalam berhadapan dengan kompleksitas masalah yang lebih besar atau lebih sulit. Contoh ya, ketika kalian mengerjakan sebuah aplikasi, ya, aplikasinya error ya, kalian nggak perlu pusing, gitu, nggak perlu ngupek, gitu, untuk memikirkan kesalahan pada aplikasi itu. Jadi karena sudah kalian memiliki pengetahuan dalam computational thinking yang baik, ya, tentu kalian agak bisa tenang gitu dalam melakukan masalah yang ada itu, ya. Nah, kalian juga kan bisa lebih percaya diri ketika berkomunikasi nih dengan dosen atau dengan bos kalian ketika kalian bekerja atau dengan orang tua yang memang memiliki pengetahuan yang baik gitu kan. Dan kalian lebih percaya diri karena apa? Karena kalian juga memiliki pengetahuan berpikir yang bagus juga. Gitu. Gitu ya, tentu kalau kalian memiliki kemampuan yang baik itu tentu kalian pasti memiliki rasa percaya diri. Nah, selanjutnya itu toleransi terhadap ambiguitas dalam sistem yang bersifat ambigu. Ya, namanya contoh kalau terjadi masalah, ya, ada dua kemungkinan masalah gitu ya. Nah, kalian bisa toleransi. Gitu. Ada masalah A, oh saya bisa memaklumi ini. Gitu. Masalah ini terjadinya kenapa? Tidak hanya mengambil keputusan sepihak saja. Gitu. Ini dalam kehidupan sehari-hari. Terus mampu juga ya berhubungan dengan masalah yang open-ended. Gitu. Mampu berkomunikasi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. Gitu, ya. Jadi kalau kalian ingin membuat sebuah sistem, ya, membuat sebuah software atau membuat sebuah aplikasi perangkat keras robot gitu ya, kalian dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan gitu, mampu melakukan segala aktivitasnya itu dengan lancar gitu. Walaupun terjadi masalah, yaitu kecil kemungkinan masalah itu terjadi. Ya harus mencoba-coba terus ya, try and error-nya harus dicoba terus. Ya mungkin ada yang tahu kan ya, kayak Thomas Alva Edison gitu kan contohnya ya, yang menemu lampu ya sampai ribuan kali gagal tuh. Gitu, gagal lagi, bahkan dia waktu masih kecilnya ya, yaitu
dikasih surat tuh sama gurunya, dikasih surat oleh gurunya, terus dibaca tuh oleh orang tuanya. Nah, ibunya tuh bilang, oh anak kamu itu orang hebat, kata gurunya, kata ibunya. Kamu harus rajin belajar. Si Thomas Alva Edison senang tuh ya. Ternyata apa? Isi suratnya yaitu menandakan bahwa Thomas Alva Edison itu kurang memahami pengetahuan yang diberikan oleh gurunya ya, karena dia ada permasalahan di telinganya. Jadi dia lebih senang mengoprek-oprek sebuah ya oprek-oprek listrik lah ya. Mungkin ya kalau saat ini, mungkin kalau sekarang mungkin seperti mengoprek Arduino gitu ya, mengoprek-oprek microcontroller mungkin seperti itu. Ya, alat-alat elektronik lah, dia lebih senang itu. Nah, itu ya dia dikeluarkan lah oleh sekolahnya ya. Dia berbicara kepada temannya, saya ingin membuat kota ini menjadi terang. Dia malah diketawain sama teman-temannya, diketawain. Terus ya dia memotivasi dong, memacu semangat dia untuk terus belajar, try and error-nya terus belajar sampai akhirnya dia bisa menciptakan lampu pijar itu. Gitu ya. Dia sama seperti berpikir komputasi. Tuh. Ya, itu adalah cerita sedikit aja mengenai Thomas Alva Edison. Oh iya, sampai akhirnya tuh ketika Thomas Alva Edison sudah besar ya, dia melihat surat yang diberikan oleh gurunya itu. Nah, dia sudah bisa baca tuh. Oh, ternyata Thomas Alva Edison tahu. Ternyata gurunya menuliskan seperti itu. Namun karena orang tua nggak mungkin kan tega dia mengatakan sejujurnya ke anaknya. Kalau itu pahit itu ya, itu intermezzo dikit aja ya, supaya memotivasi kalian ya untuk berpikir secara positif, berpikir secara bagus, berpikir secara komputasi yang baik karena kalian sudah masuk jurusan teknik informatika, ilmu komputer. Otomatis kalian akan diajarkan setiap hari secara kontinu yang berhubungan dengan komputer. Dan pekerjaan pun seperti itu. Itu ya. Oke, kita next ya. Nah, ini adalah halo, tes. Ya, terdengar, Pak. Oke, kedengaran ya. Nah, ya. Nah, ini dia. Nah, jadi kesimpulannya ya, berdasarkan contoh tadi, berpikir komputasi itu tidak hanya dapat dikenalkan dan dikembangkan oleh pelajaran komputer atau pemrograman ya, tapi dapat diterapkan juga dalam berbagai disiplin ilmu. Jadi intinya seperti itu. Sejauh ini sudah jelas atau ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Sudah jelas? Jelas, sudah paham? Sudah, Pak. Sudah paham ya? Nah, selanjutnya kita membuat akun out.org. Oke, gitu aja. Mungkin sejauh ini materi kita sudah selesai ya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dari materi code.org tadi, pembuatan akun, atau dari pengenalan informational and computational thinking. Ada yang ingin ditanyakan sejauh ini? Sudah cukup? Kalau sudah cukup, kita akhiri ya. Terima kasih. Sudah apa yang ingin tanyakan? Ada yang tanyakan nggak? Coba. Coba. Enggak ya? Enggak apa Tegar yang nanya? Enggak. Pak, saya mau nanya itu kan di kode kan ada bagian kelas masuk codingnya, itu belum Bapak bagi, Pak? Nah, itu nanti Bapak biarin Bapak itu yang penting kalian itu buat akunnya dulu aja.
Boleh, Pak. Itu yang penting kalian buat akun nanti untuk pembagian kelas ya minggu besok atau minggu besoknya nih. Pak, pas ada praktek pagi, nanti Bapak buat akunnya. Yang penting kalian buat ininya dulu aja, akun code.org-nya dulu aja. Itu. Pembagian kelas nanti. Itu pertemuan-pertemuan berikutnya. Oke ya, ada lagi yang ingin tanyakan? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya. Oke. Nah, sampai sini aja. Nah, pertemuan kita hari ini. Terima kasih banyak sudah mendengarkan. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan ini bisa bermanfaat buat kalian dan bisa kalian implementasikan di kehidupan sehari-hari kalian. Nah, apabila ada kata-kata Bapak tadi yang menyinggung atau kurang memuaskan atau ada kata-kata yang salah, Bapak minta maaf. Dan akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih telah mendengarkan. Semoga bermanfaat. Jika kalian menyukai channel ini, klik like, komen, subscribe, dan tombol loncengnya. Terima kasih.